Namaku Hana. Usia baru 20 tahun, tapi hidupku terasa berjalan lambat, penuh rutinitas yang sama. Setiap pagi aku membantu ibu di rumah, lalu sore menuju masjid dekat komplek untuk mengajar anak-anak mengaji. Itu kegiatan yang paling kunikmati. Masjid itu sederhana. Kubahnya kecil, cat dinding mulai pudar, tapi selalu penuh dengan cahaya saat sore datang. Anak-anak duduk berderet di lantai, suara mereka melantunkan ayat-ayat suci membuat hati terasa damai. Di sanalah aku merasa berarti, meski hidupku di luar masjid kadang terasa kosong. Suatu sore, setelah kelas mengaji selesai, aku melihat seorang pemuda duduk di pojok serambi. Ia tampak asing, bukan jamaah yang biasa kulihat. Bajunya sederhana, wajahnya teduh, dan di tangannya ada sebuah mushaf yang ia baca dengan khusyuk. Aku sempat berpikir mungkin ia hanya singgah, tapi keesokan harinya ia ada lagi, duduk di tempat yang sama. Begitupun lusa, dan hari-hari berikutnya. Selalu di serambi, selalu dengan mushaf di tangan. Rasa penasaran perlahan tumbuh. Aku tidak pernah berani bertanya, hanya memperhatikan dari jauh. Sampai suatu hari, ketika aku sedang merapikan papan tulis di ruang kelas kecil masjid, suara itu terdengar di belakangku. "Assalamualaikum." Aku menoleh. Pemuda itu berdiri, senyumnya lembut. "Waalaikumsalam," jawabku gugup. "Maaf, saya baru pindah ke sini. Nama saya Fikri. Saya sering lihat Mbak mengajar anak-anak, makanya saya ingin kenalan." Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu harus menjawab apa, hanya tersenyum kecil sambil mengangguk. Sejak saat itu, kehadiran Fikri menjadi bagian dari hari-hariku di masjid. Ia kadang membantu mengatur sajadah, kadang ikut menenangkan anak-anak yang ribut, bahkan sesekali membawa air minum untuk jamaah. Kehadirannya membuat suasana masjid terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Namun di balik itu, ada rasa asing yang mulai muncul di hatiku. Rasa yang tidak seharusnya tumbuh di tempat sesuci ini. Aku sering bertanya dalam doa malamku, "Ya Allah, jika perasaan ini salah, hilangkanlah. Tapi jika dia memang Kau hadirkan untukku, berikan aku petunjuk." Doa itu berulang-ulang kuucapkan, tapi setiap kali aku membuka mata dan melihat senyum Fikri di serambi masjid, hatiku tetap bergetar dengan cara yang sama. Sejak Fikri mengenalkan dirinya, hari-hariku di masjid tidak lagi sama. Aku sudah terbiasa dengan rutinitas yang tenang, datang sore, mengajar anak-anak, membereskan buku, lalu pulang. Tapi sekarang, ada bayangan wajah yang selalu hadir di sudut mataku, membuat langkahku terasa berbeda. Fikri bukan tipe orang yang banyak bicara. Ia sering duduk di serambi, membaca atau menulis di buku catatannya. Kadang ia ikut membantu ustadz menata karpet sebelum sholat maghrib. Kadang pula ia sekadar menyapu halaman kecil masjid. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa masjid yang dulu begitu sunyi kini menjadi lebih hidup. Suatu sore, aku sedang mengajar Iqra kepada anak-anak. Suaraku mulai serak karena mereka ribut sekali hari itu. Aku mencoba menenangkan, tapi tak banyak yang berubah. Lalu Fikri masuk dengan langkah pelan. "Adik-adik," suaranya tenang, tapi tegas, "kalau kalian tidak diam, bagaimana bisa mendengar suara Al-Quran dengan jelas?" Anehnya, anak-anak langsung patuh. Mereka duduk rapi, wajah mereka serius. Aku menatap Fikri, terkejut sekaligus kagum. Ia hanya tersenyum tipis, lalu duduk di belakang, mengawasi. Setelah kelas selesai, aku mendekatinya. "Terima kasih, Mas." Entah bagaimana,
Mereka lebih menurut pada Mas daripada saya. Fikri tertawa kecil. Bukan begitu. Anak-anak itu sebenarnya tahu siapa yang mereka hormati. Mereka hanya butuh suara yang berbeda. Aku tersenyum, hatiku bergetar. Suara itu memang berbeda. Hari-hari berikutnya, kami semakin sering berbicara. Obrolan kecil di Serambi menjadi rutinitas baru. Tentang sekolahku di Madrasah Aliyah, tentang kuliah yang ia tinggalkan sementara karena harus membantu keluarga, tentang mimpinya ingin jadi pengajar tetap di pesantren. Kenapa ingin jadi pengajar? Tanyaku suatu sore. Karena aku merasa ilmu tidak boleh berhenti di diri sendiri, jawabnya. Kalau aku tahu sedikit, tugasku membagikan yang sedikit itu. Kalau aku tahu banyak, maka lebih besar lagi tanggung jawabku. Aku terdiam, kagum. Kata-katanya sederhana, tapi membuatku berpikir panjang. Namun bersamaan dengan kedekatan itu, hatiku semakin gelisah. Aku sadar ada rasa lain yang tumbuh, sesuatu yang tidak pantas jika terlalu besar. Aku sering menunduk saat berbicara dengannya, takut mataku akan mengkhianati isi hatiku. Aku bahkan mulai takut pada diriku sendiri. Di tempat suci ini, di antara doa-doa, aku menyimpan rahasia yang hanya Allah dan hatiku tahu. Suatu malam, setelah sholat Isya, jamaah sudah bubar. Aku masih duduk di saf perempuan, menutup mataku, berdoa lama. Saat membuka mata, aku melihat Fikri duduk di saf laki-laki paling belakang. Ia menunduk, berdoa dengan khusyuk. Aku memandanginya lama, lalu tersadar dan segera menunduk. Ya Allah, kenapa kau beri aku rasa ini? Saat aku hendak pulang, hujan tiba-tiba turun deras. Aku tidak bawa payung. Aku menunggu di Serambi, dan tak lama Fikri mendekat. Mbah Hana, biar saya antar. Saya bawa payung. Aku gugup. Tidak usah, Mas. Saya bisa tunggu reda. Tidak apa-apa. Malam sudah larut. Kalau menunggu, bisa terlalu lama. Akhirnya aku setuju. Kami berjalan berdua di bawah payung kecil. Jalanan becek, udara dingin, tapi entah kenapa aku merasa hangat. Mas Fikri sering datang ke masjid sendirian, tanyaku, mencoba mengusir gugup. Iya, bagiku masjid itu rumah kedua. Tempat aku bisa tenang. Aku mengangguk, lalu berkata lirih, aku juga merasa begitu. Suasana hening setelah itu. Hanya suara hujan yang menemani. Tapi dalam hening itu, aku tahu ada sesuatu yang sedang tumbuh, perlahan tapi pasti. Malam itu, di rumah, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit, mendengar hujan masih turun. Aku teringat wajah Fikri, suaranya, caranya menatap dengan tenang. Aku membuka mushaf, mencoba membaca. Tapi setiap huruf terasa bercampur dengan perasaan yang sulit kujelaskan. Aku menutup kitab, lalu menunduk dalam-dalam. Ya Allah, jaga hatiku. Jangan biarkan aku tersesat oleh rasa yang tidak seharusnya. Tapi kalau dia memang Engkau tuliskan untukku, berikan aku petunjuk. Doa itu berulang-ulang kuucapkan, sambil air mataku jatuh. Dan entah mengapa, di tengah tangis itu, hatiku justru merasa semakin yakin, sesuatu sedang berubah dalam hidupku, dan Fikri adalah sebabnya. Sejak malam hujan itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam langkahku menuju masjid. Biasanya aku hanya membawa kitab kecil dan segenggam semangat sederhana untuk mengajar anak-anak. Kini ada yang lain, rasa berdebar, rasa menunggu, rasa takut sekaligus rindu.
Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya perasaan sesaat. Bahwa aku hanya kagum pada kebaikan Fikri. Tapi semakin aku menolak, semakin nyata perasaan itu tumbuh. Setiap kali ia tersenyum, setiap kali ia berbicara dengan suara tenang, aku merasa ada sesuatu yang tak bisa kuabaikan. Suatu sore, anak-anak sangat ribut. Mereka berebut duduk paling depan, kertas-kertas ikra berserakan. Aku mulai kehilangan kesabaran. Adik-adik, tolong tenang. Kalau begini, kita tidak bisa belajar. Anak-anak hanya tertawa, malah semakin gaduh. Saat itu Fikri masuk, membawa kendi air. Ia meletakkannya, lalu menatap anak-anak dengan sorot mata tegas tapi lembut. Kalau kalian berisik, siapa yang rugi? Ustadzah Hana sudah capek-capek datang, tapi kalian sia-siakan. Seketika suasana hening. Anak-anak duduk rapi, bahkan menunduk. Aku tertegun. Mas Fikri, entah kenapa mereka lebih nurut sama Mas. Ia tersenyum. Anak-anak itu butuh sosok yang mereka kagumi. Kamu sudah mengajari mereka, aku hanya menegaskan. Aku tertawa kecil, tapi dalam hati aku tahu, bukan hanya anak-anak yang kagum padanya. Aku juga. Beberapa hari kemudian, masjid mengadakan gotong royong kecil. Membersihkan karpet, mengecat pagar, merapikan halaman. Aku datang membantu, membawa cat kecil. Fikri ada di sana, sibuk memanjat tangga untuk mengecat bagian atas. Aku melihatnya berkeringat, bajunya basah di bagian punggung. Ada sesuatu yang membuatku sulit mengalihkan pandangan. Aku buru-buru menunduk, takut ketahuan jamaah lain. Saat aku sedang mengecat bagian bawah pagar, Fikri turun dari tangga. Hana, hati-hati, jangan terlalu dekat dengan Kek. Bisa kena baju. Aku menoleh, dan wajah kami begitu dekat. Degup jantungku tak karuan. Aku mundur selangkah, tersipu. Iya, Mas. Terima kasih. Malam itu, aku kembali berdoa lama. Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh ke dalam dosa. Aku ingin menjaga hati ini. Tapi kenapa engkau hadirkan dia begitu dekat? Air mataku jatuh di sajadah. Tapi bersamaan dengan itu, ada suara kecil di dalam hatiku yang berkata, mungkin dia bukan ujian untuk menjatuhkanmu, tapi jalan untuk menguatkanmu. Suatu ketika, setelah sholat maghrib, jamaah sudah bubar. Aku masih duduk, membereskan ikra. Fikri menghampiri, membawa mushaf. Hana, boleh tanya sesuatu? Aku menoleh. Apa, Mas? Kenapa kamu mau repot-repot mengajar anak-anak di sini, padahal bisa saja kamu sibuk dengan dirimu sendiri? Pertanyaan itu membuatku berpikir. Aku menunduk sebentar, lalu menjawab pelan, karena aku tidak ingin masjid ini sepi. Kalau tidak ada yang mau mengajari, siapa lagi? Lagi pula, di sini aku merasa tenang. Fikri menatapku lama. Aku juga merasa begitu. Masjid ini jadi lebih hidup karena ada kamu. Aku tercekat. Kata-kata itu menusuk hati. Aku buru-buru mengalihkan pandangan. Tapi dalam hati, aku tahu rahasia ini semakin sulit kusimpan. Malam semakin larut. Aku pulang dengan langkah pelan, tapi pikiranku berlari cepat. Aku sadar, apa yang terjadi di masjid bukan lagi sekadar kebetulan. Aku dan Fikri semakin dekat, dan cepat atau lambat, orang-orang akan menyadari. Namun saat itu, aku hanya bisa berdoa. Semoga aku menemukan jawabannya sebelum semuanya terlambat.
Hari-hari di masjid terus berjalan, tapi setiap langkahku kini terasa berat sekaligus manis. Aku datang dengan alasan mengajar, membersihkan ruang belajar, membantu ibu-ibu majelis. Namun jauh di dalam hatiku, ada alasan lain yang membuatku tak pernah absen. Fikri. Aku berusaha menjaga jarak. Aku tahu betul bahwa masjid bukan tempat untuk menumbuhkan rasa seperti ini. Tapi setiap kali aku tiba, ia selalu ada. Entah sedang membaca, entah membantu menata sajadah, atau sekadar menyapa jamaah dengan senyum ramah. Kehadirannya seperti bayangan yang terus mengikuti. Suatu sore, kelas mengaji berjalan lebih lama dari biasanya. Anak-anak baru pulang menjelang senja. Aku masih membereskan papan tulis ketika Fikri muncul di pintu. "Hana, sudah capek sekali ya?" Suaramu serak. Aku tersenyum lemah. "Iya, anak-anak hari ini agak sulit diatur." "Kalau begitu, biar aku bacakan doa penutup besok. Kamu bisa istirahat sedikit." Aku menatapnya, kaget sekaligus terharu. "Serius, Mas? Biasanya aku yang menutup. Kenapa tidak? Bukankah kita sama-sama ingin mereka tenang?" Hanya kalimat sederhana, tapi aku tahu, itu tanda bahwa ia ingin lebih dari sekadar membantu. Malam itu, aku duduk di serambi masjid setelah sholat Isya. Jamaah sudah pulang, hanya ada suara jangkrik di halaman. Fikri duduk beberapa langkah dariku, membawa mushaf. "Hana," katanya tiba-tiba, "boleh aku jujur?" Aku menoleh cepat. "Apa, Mas?" Aku merasa kedekatan ini mulai terlihat oleh orang lain. Hatiku mencelos. "Maksudnya?" Aku dengar dua jamaah ibu-ibu membicarakan kita. Mereka heran kenapa aku sering sekali di masjid bersamaan denganmu. Aku takut gosip itu makin besar. Aku menunduk, wajahku panas. Jadi benar, orang lain sudah memperhatikan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Fikri menarik napas panjang. Aku juga tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin kamu terluka karena ini. Aku hampir menangis mendengarnya. Di satu sisi aku takut, tapi di sisi lain aku merasa dilindungi. Hari berikutnya, gosip semakin terasa nyata. Di pasar, ada tetangga yang menyapaku dengan nada bercanda. "Hana, rajin sekali di masjid. Sama Mas Fikri terus, ya?" Aku hanya bisa tersenyum kaku. Begitu sampai rumah, aku masuk kamar dan menangis. Aku merasa berdosa, seolah semua tatapan orang adalah hukuman. Malamnya, aku kembali berdoa. "Ya Allah, aku bingung. Kalau rasa ini salah, cabutlah dari hatiku. Tapi jika dia Engkau takdirkan untukku, maka tunjukkan jalan yang benar." Air mataku jatuh, membasahi sajadah. Keesokan harinya, setelah mengaji, Fikri menghampiriku. "Hana, aku sudah lama ingin bicara. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi aku tidak bisa terus memendam." Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Aku menyukaimu, Hana. Sejak pertama kali melihatmu mengajar anak-anak, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Tapi aku juga tahu, rasa ini berbahaya kalau salah jalan. Aku menutup mulut dengan tangan, air mata langsung jatuh. Aku menatapnya, berbisik, "Kenapa harus bilang sekarang, Mas?" Aku juga merasa sama, tapi aku takut. Aku takut pada diriku sendiri, pada orang-orang, pada Allah. Fikri menatapku dalam.
Aku tidak ingin kita salah langkah. Kalau memang ada jalan, kita harus menjalaninya dengan benar. Tapi aku juga tidak bisa terus berpura-pura. Aku pergi malam itu dengan hati yang hancur sekaligus penuh cahaya. Kata-katanya membuatku sadar, rahasia ini sudah bukan lagi hanya milikku. Dan cepat atau lambat, kami harus memilih apakah akan mengubur rasa ini dalam-dalam atau berjuang melawannya dengan jalan yang diridhai. Aku tahu satu hal, sejak malam itu, masjid bukan lagi sekadar tempat doa bagiku. Ia menjadi saksi dari rahasia yang semakin sulit kusembunyikan. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa seperti berada di tepi jurang. Aku datang ke masjid dengan langkah gemetar, takut bertemu Fikri tapi sekaligus merindukannya. Setiap kali melihatnya di serambi, jantungku berdegup kencang. Kami mencoba bersikap biasa, tapi aku tahu semua sudah berubah. Suatu sore, setelah kelas mengaji selesai, aku masih membereskan buku ketika Fikri menghampiri. "Hana," suaranya pelan, "aku ingin bicara sebentar." Di luar. Aku mengangguk ragu. Kami duduk di bangku kayu dekat halaman masjid. Udara sore terasa berat, seakan ikut menyimpan rahasia. "Aku tidak bisa berhenti memikirkan ucapanmu malam itu," katanya. Aku menunduk. "Aku juga, Mas. Tapi aku takut. Bagaimana kalau orang tahu? Bagaimana kalau ibu tahu?" Fikri menatap langit. "Aku juga takut. Tapi apa kita bisa terus begini? Menyimpan rasa, pura-pura tidak ada." Air mataku menetes. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin semuanya benar di mata Allah. Fikri terdiam lama, lalu berkata, "Kalau begitu, kita harus memilih jalan. Entah kita berhenti di sini, atau kita perjuangkan dengan cara yang benar." Hari-hari berikutnya, gosip semakin ramai. 2 jamaah perempuan pernah bertanya langsung padaku, "Hana, benarkah kamu dekat dengan Fikri? Kami sering lihat kalian pulang hampir bersamaan." Aku gugup, hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak, Bu. Kami hanya sama-sama membantu di masjid." Tapi dalam hati, aku tahu mereka tidak sepenuhnya percaya. Suatu malam, aku berbicara dengan ibuku. "Bu, bagaimana kalau ada seorang pemuda yang sering datang ke masjid? Kalau dia baik, apakah salah kalau aku mulai dekat?" Ibuku menatapku lama. "Hana, selama ini kamu menjaga diri. Ibu hanya ingin kamu menemukan yang benar-benar takut pada Allah. Kalau dia begitu, insya Allah baik. Tapi jangan sembunyikan dari orang-orang. Rahasia hanya membuat hati gelisah." Kata-kata itu menusuk. Aku sadar, aku harus berhenti bersembunyi. Beberapa hari kemudian, setelah sholat maghrib, Fikri menghampiriku di halaman masjid. "Hana, aku sudah bicara dengan keluargaku. Aku ingin serius. Aku ingin melamarmu." Aku terkejut, menatapnya dengan mata berkaca. "Mas, benarkah?" Ia mengangguk mantap. "Aku tidak mau lagi gosip ini jadi dosa. Kalau memang Allah ridha, biarlah kita jalani dengan benar." Aku menangis, menutup wajah dengan tangan. Di antara air mata, aku berbisik, "Ya Allah, jika ini jalannya, maka kuatkan aku." Malam itu, aku kembali berdoa. Tidak lagi dengan gelisah, tapi dengan keyakinan yang perlahan tumbuh. Aku sadar, cinta yang lahir di rumah Allah tidak boleh berakhir sebagai dosa. Ia harus diluruskan, meski penuh ujian. Dan sejak malam itu, aku tahu, jalan kami baru saja dimulai.
Hari-hari setelah Fikri mengutarakan niat seriusnya terasa seperti badai. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam aku berdoa, setiap pagi aku bangun dengan dada berdebar. Aku tahu, langkah yang akan kami tempuh tidak akan mudah. Masjid sudah menjadi saksi bisu dari rahasia ini, dan sebentar lagi seluruh orang di sekitar kami akan mengetahuinya. Suatu sore, Fikri datang ke rumah bersama dua saudaranya. Ia mengenakan baju koko putih, wajahnya tenang, meski aku bisa melihat ketegangan di matanya. Ibuku menyambut mereka dengan sopan. Aku mengintip dari balik tirai kamar, jantungku hampir pecah. Bu, suara Fikri terdengar jelas dari ruang tamu. Saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar Hana, kalau ibu berkenan. Hening. Aku bisa merasakan udara di rumah membeku. Ibuku menatapnya lama. Fikri, kamu anak baik. Ibu sering dengar tentangmu dari jamaah. Tapi apakah kamu siap menghadapi omongan orang? Kamu tahu sendiri, gosip sudah beredar. Fikri menunduk sejenak, lalu mengangkat wajah dengan tegas. Saya tahu, Bu. Justru karena itulah saya datang. Saya tidak ingin nama Hana tercemar. Kalau memang Allah ridha, saya ingin semuanya jelas. Aku hampir menangis mendengar kata-katanya. Hari itu menjadi awal perjalanan baru. Kabar lamaran itu menyebar cepat. Sebagian jamaah menyambut dengan senyum, tapi tak sedikit yang berbisik sinis. Akhirnya benar juga gosip itu. Cinta lokasi di masjid, ya ampun. Kalau serius, bagus. Tapi kok caranya begitu? Setiap kali mendengar bisikan itu, hatiku perih. Aku berusaha tersenyum, tapi malam-malamku kembali penuh air mata. Fikri selalu menguatkanku. Hana, biarkan orang bicara. Mereka hanya melihat permukaan. Yang tahu isi hati kita hanya Allah. Aku mengangguk, meski tetap sulit menerima tatapan-tatapan itu. Hari pernikahan ditentukan sederhana. Hanya akad nikah di masjid yang selama ini menjadi saksi pertemuan kami. Hari itu aku mengenakan gaun putih polos, kerudung sederhana. Ibuku duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Jamaah mulai berdatangan. Ada yang tersenyum tulus, ada yang berbisik-bisik. Aku menunduk, mencoba tidak peduli. Ketika Fikri duduk di depan penghulu, wajahnya serius, tangannya gemetar sedikit. Ia mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas. Saya terima nikahnya Hana binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Hening sejenak, lalu saksi-saksi menjawab, sah. Air mataku jatuh seketika. Semua keraguan, semua ketakutan, seolah luruh bersamaan dengan kata itu. Sah. Namun ujian tidak berhenti di situ. Setelah akad, bisikan-bisikan masih terdengar. Ada yang berkata, mereka nikah karena ketahuan. Ada juga yang berkata, kalau memang cinta, kenapa tidak dari dulu? Aku menahan diri. Setiap kata itu seperti duri, tapi aku tahu, inilah konsekuensi dari jalan yang kupilih. Malam pertama sebagai istri, aku duduk di kamar kecil dengan perasaan campur aduk. Fikri menatapku, lalu berkata pelan, Hana, mulai malam ini, kamu bukan lagi sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sampingmu. Aku menangis lagi, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa cintaku tidak lagi salah arah. Hari-hari setelah pernikahan tetap penuh tantangan. Ada yang masih mencibir, ada yang mulai menerima.
Namun setiap kali aku melangkah ke masjid bersama Fikri, aku merasa lebih kuat. Kami berdiri berdampingan, bukan lagi dua orang yang menyimpan rahasia, tapi suami istri yang mencoba membangun hidup dengan cara yang diridhai. Aku tahu jalan kami panjang. Akan ada banyak ujian, banyak bisikan. Tapi kini aku yakin, selagi kami melangkah dengan niat yang lurus, Allah akan menjaga. Dan setiap kali aku berdoa di saf perempuan, aku selalu berkata dalam hati, "Ya Allah, terima kasih Engkau pertemukan aku dengan dia di rumah MU. Jadikan cinta ini jalan menuju surga MU."